Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jumpa kembali di dalam Renungan Sekar pada pagi hari ini. Kita bersyukur jikalau Tuhan boleh memberikan kita kesempatan untuk memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November pada tahun 2023 ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Di dalam kemurahan-Mu, Engkau telah mengantarkan kami memasuki bulan yang baru, bulan November pada tahun 2023 ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk segala hal-hal baik yang telah Engkau siapkan bagi kami di sepanjang hari ini. Dan kami juga mau bersyukur untuk firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Berkatilah firman ini ya Bapa, agar boleh menjadi berkat yang membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema renungan sekar kita pada pagi hari ini adalah etika menegur. Etika menegur. Bapak Ibu Saudara-saudara, menegur atau ditegur merupakan dua hal yang sering kita hadapi, sering kali kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Tuhan, kita sering ditegur lewat khotbah-khotbah yang kita dengar, sering kali kita ditegur melalui firman Tuhan yang kita baca dan renungkan di dalam saat teduh kita. Bahkan teguran itu juga dapat kita peroleh melalui sahabat, melalui teman, melalui pasangan, melalui orang tua kita, atau melalui anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan bahkan memakai alam semesta ini sebagai alat di tangannya untuk menegur kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Misalnya, Allah menegur Yunus melalui badai. Allah menegur Firaun melalui berbagai tulah yang berhubungan langsung dengan alam semesta. Hati yang lembut akan menerima teguran sebagai sebuah berkat. Tetapi hati yang keras menolak teguran dan berlaku seakan-akan tidak membutuhkan teguran tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita berhenti hanya menerima teguran sebagai berkat dari Tuhan, tetapi kita juga diwajibkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain melalui teguran yang kita berikan. Di dalam Galatia 6 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa menegur merupakan sebuah keharusan. Dan Yakobus berkata, jikalau seseorang tahu bagaimana ia berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Karena menegur adalah sebuah keharusan, sebuah panggilan dari Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita belajar etika menegur. Setidaknya Bapak Ibu Saudara-saudara ada 3 hal yang perlu diperhatikan di dalam menegur, yang saya singkat di dalam satu kata yaitu time. Satu kata yaitu time. T yang pertama adalah tilik hati, tilik motivasi. Apa motivasi kita di dalam memberi teguran kepada seseorang? Jika teguran diberikan dalam kasih, maka orang yang ditegur pasti akan dibangun. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menegur perlu kita mendoakan orang tersebut sehingga di dalam hati kita timbul kasih terhadapnya. Menyampaikan teguran pun harus dengan tepat, tidak ngotot, tidak terkesan menggurui, tidak menghakimi atau menjatuhkan, tetapi merangkul, membimbing, dan membangun di dalam kasih. Di dalam Galatia 6 ayat 1 yang tadi kita bacakan, menegur dengan lemah lembut.
sambil menjaga diri agar tidak kena dalam pencobaan. Pencobaan apa yang dimaksudkan di dalam Galatia 6 ayat 1 ini? Pencobaan itu adalah pencobaan untuk merasa diri lebih kudus, merasa diri lebih benar dari orang yang ditegur. Perasaan diri yang merasa sombong, merasa diri lebih hebat, lebih bisa, lebih tahu, lebih pintar dari orang yang ditegur. Dan juga perasaan marah atau sakit hati tatkala teguran yang diberikan tidak didengar atau ditolak secara terang-terangan. Atau bahkan ketika teguran itu berbalik menyerang kita. Di dalam Kolose 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa tatkala motivasi kita di dalam menegur itu benar, motivasi kita di dalam menegur itu berdasarkan kepada kasih, maka teguran itu akan menghasilkan nyanyian mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, serta ucapan syukur kepada Allah. Berarti Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menegur bukan memojokkan. Menegur bukan menjatuhkan, apalagi mematahkan. Menegur bukan menentukan siapa tersangka. Menegur bukan untuk mempermalukan. Menegur untuk menolong, untuk merangkul, untuk membimbing yang bersangkutan lebih baik lagi. Memberi keberanian kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahannya. Memberi dorongan untuk terus maju di dalam kemurahan hati Tuhan. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, penting sekali untuk kita menilik hati ketika kita menegur. T yang pertama adalah tilik hati, dan time berarti I yang sekarang adalah ingat waktu. Ingat waktu di dalam menegur. Amsal 25 ayat 11 berkata demikian. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel di pinggan perak. Seringkali Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika kita melihat orang melakukan kesalahan atau pelanggaran, kita bersemangat sekali untuk segera memberitahu dengan alasan takut lupa. Atau karena kita ingin agar kesalahannya itu tidak terjadi atau tidak terulang kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sangat penting untuk memperhatikan waktu yang tepat ketika kita menegur. Pengamsal berkata, itu seperti sebuah apel di pinggan perak. Apel adalah makanan yang sehat dan indah yang disajikan dalam wadah yang bernilai. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, waktu menegur merupakan waktu yang indah dan berharga jika kita menyampaikannya pada waktu yang tepat. Ketika Bapak, Ibu, Saudara-saudara hendak menegur seseorang, tahan dulu. Tanyakan pada Tuhan kapan waktu yang tepat. Tanyakan pada Tuhan apakah Tuhan mau memakai kita untuk menegur orang tersebut. Mungkin harus menunggu agak lama, tapi tidak apa-apa. Waktu menunggu itu akan menjadi ujian motivasi di dalam hati kita. Sekaligus Bapak, Ibu, menjadi kesempatan bagi kita untuk mendoakan orang yang bersangkutan dan juga mendoakan diri kita sendiri. Sehingga ketika menegur, kita dapat membedakan mengucapkan yang benar dengan mengucapkan yang sepantasnya. Lalu bagaimana kalau kita lupa? Kalau lupa, mungkin yang Anda permasalahkan bukan sesuatu yang penting. Yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara-saudara, etika menegur. T yang pertama tadi adalah tilik hati, I adalah ingat waktu, dan M dan E yang terakhir adalah memilih lokasi, time. Menilik hati, ingat waktu, dan memilih lokasi. Matius 18 ayat 15 firman Tuhan berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, di dalam menegur bukan hanya motivasi yang penting, bukan hanya waktu yang penting, tetapi juga lokasi atau tempat.
Lokasi atau tempat ketika menegur sangat penting. Di bawah 4 mata artinya adalah secara pribadi, bukan di depan banyak orang, atau bukan di bawah banyak mata, atau di bawah mata yang tidak terlihat. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menegur orang lain di bawah begitu banyak mata yang tidak terlihat. Dalam arti apa? Mata yang tidak terlihat, kita menegur seseorang melalui orang lain atau di belakang orang tersebut, sehingga teguran kita itu menjadi gibah, menjadi gosip yang membawa orang lain jatuh di dalam dosa dan juga yang berpotensi membuat orang lain terluka. Etika menegur ada 3 yang disingkat di dalam satu kata, yaitu time, tilik hati, I, ingat motivasi, dan me, time, yaitu memilih lokasi. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai kita untuk boleh menjadi saluran berkat Allah ketika kita memakai kata-kata kita untuk menegur dan membangun orang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami di hari-hari ke depan agar kami boleh lebih lagi menilik hati, lebih lagi memilih waktu, memilih tempat ketika kami menyampaikan teguran kepada orang lain. Sehingga teguran kami membangun, teguran kami memulihkan, teguran kami memberi keberanian kepada orang yang kami tegur untuk terus belajar dan berjuang melakukan yang terbaik di dalam hidupnya. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu melalui teguran-teguran yang penuh kasih yang kami berikan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.